Monday. Nah, baik anak-anak, kekristenan sebagai sebuah agama dapat diwujudkan ke dalam berbagai cara. Antara lain, yang pertama adalah Alkitab. Bagian A, Alkitab adalah wahyu Allah. Kalau kita buka dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16, di situ dikatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Yang artinya bahwa Alkitab ini merupakan wahyu Allah kepada manusia yang berisi pernyataan-pernyataan tentang relasi Allah dengan manusia. Relasi yang dimaksud adalah hubungan. Nah, yang kedua, bagian B, yaitu tulisan yang diilhamkan oleh Allah sendiri. Tadi kita sudah membacakan dari 2 Timotius pasal 3 ayat 16, bahwa di situ dikatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah. Nah, yang berarti Allah memberikan inspirasi kepada orang-orang tertentu untuk menuliskan pengalaman iman mereka yang berkaitan dengan relasi Allah dan sesama manusia. Allah memberikan kemampuan kepada mereka untuk menuangkan seluruh karya Allah itu ke dalam tulisan. Allah selalu membimbing, mengawal, dan menuntun para penulis sehingga tidak ada kesalahan. Bagian C, Alkitab itu murni, keasliannya terjamin dan dapat dipercaya. Karena para penulis menuangkan tulisannya tepat sesuai dengan nama, sesuai zaman yang dimaksud, berdasarkan fakta dari peristiwa yang benar-benar terjadi. Bahkan di dalam Alkitab, di 2 Petrus pasal 1 ayat yang ke-21, di situ dikatakan bahwa sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Di dalam ayat ini sangat terbukti, nak, ya, dan ini terjamin dan dapat dipercaya bahwa isi di dalam Alkitab ini merupakan adalah firman Tuhan, dan segala tulisan ini yang sudah diilhamkan oleh Allah, bahwa firman Tuhan ini bukan ditulis karena kehendak manusia, melainkan oleh dorongan Roh Kudus yang berbicara atas nama Allah. Nah, bagian D, Alkitab itu juga ditulis dengan sangat jelas dan teratur. Jadi ada standar dan ukuran untuk menyusun isi Alkitab tersebut yang disebut kanon. Nah, oleh sebab itu Alkitab selalu relevan dengan kehidupan di segala tempat dan zaman. Alkitab ini tidak akan berubah. Alkitab ini menjadi otoritas tertinggi dalam kehidupan orang percaya. Yang kedua, pokok-pokok ajaran berdasarkan Alkitab. Yang bagian A,
pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman dalam bahasa Latin yaitu credo, yang artinya aku percaya. Pengakuan iman ini disusun oleh ke-12 rasul setelah hari Pentakosta. Rumusan ini dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu Allah Bapa dan Pencipta manusia, Yesus Kristus dan Penebus, dan Roh Kudus dan pengudusan kita. Bagian terakhir merupakan pengakuan iman kita terhadap gereja yang esa. Bagian B yaitu doa Bapa kami. Doa merupakan salah satu dari pengakuan iman kita dan mengandung hal penting dalam kehidupan relasi kita dengan Tuhan, dengan diri sendiri, bahkan dengan sesama kita. Beberapa hal yang kita ketahui dalam doa Bapa kami, yaitu pertama, pengakuan terhadap Allah sebagai Allah yang Maha Kuasa, Maha Kudus, Allah yang memiliki seluruh alam semesta. Yang kedua, permohonan atas kebutuhan jasmani dan rohani di dalam kehidupan kita sehari-hari yang berkaitan dengan diri sendiri dan relasi dengan orang lain. Dan yang ketiga, pujian dan penyembahan terhadap Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu. Bagian C, sakramen. Sakramen berasal dari bahasa Latin, yaitu sacramentum, yang artinya kegiatan suci. Sakramen bertujuan untuk menguatkan iman seseorang agar tidak terombang-ambing dalam pergumulan yang ada di dunia ini. Nah, ada beberapa sakramen yang perlu kita ketahui, yaitu yang pertama, sakramen baptis. Nah, dalam bahasa Yunani, sakramen baptis ini adalah bapto, yang artinya dimandikan, dibersihkan, atau diselamkan. Nanti anak-anak bisa baca dalam Alkitab, di kitab Roma pasal 6 ayat 1 sampai 14. Nah, baptisan juga melambangkan bahwa manusia mati terhadap dosa bersama dengan Kristus dan dibangkitkan untuk suatu hidup yang baru. Ketika kita dibaptis, kita dimeteraikan berdasarkan peneguhan Allah. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua adalah sakramen perjamuan kudus. Nah, sakramen ini merujuk pada persekutuan orang percaya ketika ia masuk ke dalam persekutuan keluarga Allah atau jemaat sebagai anak-anak Allah melalui baptisan. Perjamuan kudus berarti makan bersama dari roti, yaitu tubuh Kristus sebagai tanda kesatuan dalam tubuh Kristus. Pokok-pokok ajaran bagian D yaitu tahun liturgi. Tahun liturgi adalah perayaan karya penyelamatan Allah di dalam Kristus dalam kurun waktu 1 tahun. Tahun liturgi ini terdiri dari 2 lingkaran kehidupan Yesus,
yaitu yang pertama lingkaran kelahiran. Biasanya ada 4 minggu masa Advent dan 2 minggu masa Natal. Dan yang kedua yaitu lingkaran kebangkitan. Dan itu biasanya ada 6 minggu masa Prapaskah dan 7 minggu masa Paskah.